Oke. Oke, kita lanjutkan dengan sifat negara yang ketiga, yaitu sifat mencakup semuanya. Jadi kekuasaan atau peraturan yang dibuat oleh negara berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah suatu negara tanpa kecuali. Jadi semuanya itu terikat dengan peraturan yang berlaku dalam peraturan tersebut. Kemudian kita beralih ke konstitusi. Konstitusi ini juga disebut dengan hukum dasar. Konstitusi ini ada konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Kalau konstitusi dari arti kata sempit ini undang-undang dasar, jadi hanya aturan yang tertulis saja. Sedangkan konstitusi dalam arti luas ini peraturan dasar tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian apa peraturan dasar yang tidak tertulis ya? Ini peraturan ini sebenarnya tidak ditulis tetapi ditaati dalam suatu negara. Suatu contoh, pada malam tanggal 17 Agustus itu sama sekali tidak ada aturan tertulis tentang pidato kenegaraan presiden ya. Tetapi karena menurut kebiasaan pada malam 17 Agustus terbiasa ada pidato presiden, maka aturan tersebut itu tetap dilaksanakan. Kemudian apa yang dinamakan konstitusi yaitu dokumen ya yang memuat aturan-aturan hukum ya, dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok dan dasar-dasar. Jadi yang dimuat dalam konstitusi atau hukum itu hanya bersifat pokok-pokoknya saja, dasar-dasarnya saja. Dan sifatnya tertulis maupun tidak tertulis ya. Saya ulangi, ini hanya pokok-pokok atau dasar-dasarnya aja. Apabila
diperlukan penjabaran lebih lanjut, maka akan dituangkan oleh peraturan-peraturan di bawahnya. Misalkan di sini Undang-Undang Dasar. Suatu contoh aja yang real, Undang-Undang Dasar 1945. Di situ isinya tentang pokok-pokoknya saja. Ya. Kemudian penjabarannya ini seandainya kurang jelas, maka ada undang-undang untuk memperjelas isi dari pokok dari Undang-Undang Dasar atau penjabaran dari pasal Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian aturan tersebut menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu bangsa. Jadi pasal-pasal atau aturan-aturan tersebut ini tentang penyelenggaraan suatu negara. Jadi kalau kita kaji Undang-Undang Dasar 45 itu semua pasalnya itu mengatur tentang penyelenggaraan negara Indonesia. Next. Kemudian bagaimana peranan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu bangsa. Jadi penyelenggaraan suatu bangsa ini diatur dalam sebuah konstitusi. Jadi di sini itu yang dimaksud adalah undang-undang dasarnya. Jadi suatu contoh Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki ini pada dasarnya adalah pedoman dari penyelenggaraan negara Indonesia. Misalkan sistem pendidikannya seperti apa. Nah, kemudian ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, membatasi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Artinya setiap pemerintah itu diberi kekuasaan tersendiri, misalkan DPR RI dia punya kewenangan sendiri. Kemudian Presiden mempunyai kewenangan sendiri. Demikian juga MPR dia mempunyai kewenangan sendiri. Ya, jadi sudah jelas batas-batas tindakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Jadi kalau kita telusuri misalkan Undang-Undang Dasar 45, di situ dalam pasal-pasalnya juga mengatur tentang hak asasi warga negara Indonesia. Jadi inilah peran dari konstitusi. Jadi ada tiga pada garis besarnya. Misalkan pajak ini diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita mematuhi undang-undang termasuk undang-undang perpajakan. Kemudian konstitusi ini dapat dirubah. Ya. Konstitusi dapat dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi ini sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 ini diamandemen atau dirubah sebanyak 4 kali. Ya. Jadi bersifat elastis atau fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Boleh diubah-ubah sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 kita pernah diamandemen sebanyak 4
kali. Jadi tujuan amandemen atau perubahan amandemen ini untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi tujuan amandemen konstitusi adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Next. Ya. Kemudian cara amandemen ini ada dua. Yang pertama merubah naskah asli. Ya, contohnya Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau misalkan naskahnya itu sudah diganti, maka diganti pasal yang baru yang bunyinya berubah. Langsung dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Kemudian ada juga yang bersifat adendum. Jadi berupa naskah asli ini tetap ada, sedangkan amandemennya ini dilampirkan. Jadi naskah aslinya itu tetap ada, kemudian perubahannya itu dilampirkan. Jadi maksud yang adendum ini tetap adanya jejak rekam. Sekian dulu materi dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.